Juga di pendukung Jokowi mengatakan rapid ini sebagai upaya mempermainkan hukum, Pak. Dalam artian memperlama kasus pokok perkara. Gimana tanggapan Pak? Tapi kemarin itu kumpul tim hukum, saya lihat hebat-hebat itu. Kok narasinya begini ya? Bla 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 lawan, bla 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 lawan, lawan apa? Kita duduki itu kejaksaan tinggi, bakar. Emang jagung. Jadi lucu gitu. Itu kalau di bersorak anak-anak itu, ore. Banyak tadi media juga kaget dengan sidang dakwaan yang tanpa ada informasi untuk media. Kalau untuk Alkati ini memang sudah ada panggilan atau gimana? Jangankan media ya, kami juga kaget karena itu kan tadinya kan tidak ada ya, pengumumannya itu udah nggak ada lagi. Tiba-tiba sore hari Bu Tifa dapat relasi itu, surat panggilan itu yang menyatakan bahwa besok harinya, yaitu hari ini jam 9 dia harus hadir di persidangan di Jakarta Timur. Sehingga menghubungi kami, hanya kami terpaksa terbelah dua lawyernya. Karena di sini di Jakarta Selatan itu juga ada persidangan Prapit Dr. Tifa juga. Jadi yang di Jakarta Timur, kebetulan saya juga ditugaskan yang di Jakarta Timur karena mendampingi Bu Tifa langsung. Ya kan, sampai di sana memang benar ada sidang. Kami sempat masuk sidang karena sidang itu kan dijadwalkan jam 9. Jadi jam 9 tepat kita masuk ruangan. Hari itu Dr. Tifa belum hadir, belum datang. Kenapa belum datang? Bukan mangkir ya. Karena terlambat, jalanan macet. Sedangkan dia di mana? Di jalan tol Lingkarwar itu memang macet. Tadinya saya waktu lewat situ sebelumnya juga macet. Cuma saya lebih awal ya. Lumayan macet, hampir stuck karena ada dua kendaraan besar terguling kayaknya. Oke. Ya. Untuk mempertegas. Tapi Bu Tifa hadir tapi terlambat. Begitu selesai sidang, kami keluar, Bu Tifa datang. Untuk mempertegas saja Bang Sio, emang surat dari pengadilan negeri untuk disidangkan di tanggal ini memang tepat atau gimana Bang? Biar jelas aja. Nah kalau secara hukum ya nggak tepat. Panggilan sidang itu kan seharusnya dilakukan jauh sebelumnya, nggak bisa mendadak seperti itu gitu. Tapi komitmen kami tetap melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan. Kami tidak mau belok dari ketentuan. Kami tidak mau belok dari ketentuan yang ada. Akhirnya kami juga sarankan Bu Tifa untuk hadir. Ya kan? Memang itu tidak wajar, tidak sesuai dengan aturan yang di KUHP. Tapi tetap kita hadir. Bicara hadir Bang, tapi memang saat itu sudah hakim mempertanyakan kehadirannya. Tapi akhirnya kan sidang ditunda di tanggal 27 Juni. Nah Abang sendiri jadi kan kelamaan ada apa? Itu gimana Bang pendapat Abang? Ya memang kita sampaikan aja apa adanya ke hakim. Biasanya kalau persidangan itu kan tidak mendasarkan pada jam ya. Di pengadilan itu tidak mendasarkan pada jam. Itu mendasarkan pada hari. Contohnya hari apa ya? Hari ini contohnya tanggal 13 Agustus. Ya itu mulai pagi ya sampai sore. Makanya kadang-kadang kan menunggu para pihak. Jadi enggak jam 9, belum tentu jam 9. Kadang-kadang hakimnya bisa, kadang-kadang nggak bisa, atau kita yang belum siap. Jadi nggak harus saklek kayak naik kereta api itu. Kalau nggak on time ditinggal gitu kan. Nggak begitu. Bicara nggak begitu Bang, tapi kan dalam konteks tadi sudah masuk di ranah dakwaan atau sidang yang Dr. Tifa, ada pembacaan apa nanti di tanggal 20? Oh nggak dibaca. Ya nggak dibaca lah, apanya dibaca. Oh itu belum dilakukan persidangan kok. Hakim langsung melakukan penundaan karena hakim menyadari bahwa masih ada status apa ya, purnawirawan ya, masih ada status apa? Banyak purnawirawan di sana ya, beberapa yang hadir tadi itu. Nggak tahu mereka tahu dari mana. Ya ini agak loncat saya bicara. Mereka tahu kalau ada sidang itu. Wartawan sedikit karena banyak yang tidak tahu. Ada beberapa 1-2 media lah. Yang banyak yang di sini Jakarta Selatan. Menarik Bang, dalam arti kata kan tadi juga sempat diwawancara kalau nggak salah salah satu recent di
media lain juga sempat kaget juga kalau bisa Ya. tidak ada infonya dengan berita ini kan padahal menarik untuk diberitakan, Pak. Iya, tapi kan hakim itu kan mendasarkan undang-undang, berdasarkan aturan. Ya. Memang aturan pasal 163 ayat 1E itu jika diajukan untuk pra peradilan, ada pengajuan permohonan pra peradilan, maka sidang pokok perkara itu harus ditunda. Nah, itu. Itu aturannya begitu. Itu baru mendaftarkan aja loh ya, pendaftaran. Apalagi sudah sidang. Kami kan sudah sidang hari kedua hari ini. Ya. Makanya hakim ambil kebijakan menurut saya sesuai ketentuan. Tadi jaksanya nggak bisa bicara. Jaksa sempat ngomong karena Bu Tifat kemarin batal dihukum, maka kami akan minta izin hakim untuk membalikan wajib lapor. Wajib lapor ke JPU. Saya juga bingung juga. Itu kan proses ke JPU kan sudah selesai sebenarnya. Kenapa dibalikin lagi? Ya kan? Kalau dibalikin lagi kan tersirat di situ status Bu Tifat kembali tersangka. Ngakui kan dia kembali tersangka kan? Kalau harus wajib lapor. Berarti dia ngakui bahwa dia bukan terpidana, tapi tersangka. Maka, sorry. Maaf, terdakwa. Bukan terdakwa, tapi tersangka. Nah, kalau tersangka ngapain ngajukan dakwaan kan begitu? Dakwaan baru. Nah, masa sidangnya habis dakwaan, tersangka lagi, dakwaan lagi kan begitu. Jadi tanpa sadar dia mengakui bahwa Bu Tifat sebenarnya udah bebas. Tapi kan kalau kita cuma pendapat dari orang lain kan, oke lah dia dakwaan atau terdakwa tapi kan tersangkanya tetap makanya dia lapor bukan. Nanti kan kami bilang dia bukan tersangka maupun terdakwa. Tapi ada satu problem yang mana di problem itu ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh jaksa. Kita uji di sini. Tujuannya bukan untuk kepentingan Bu Tifat, karena Bu Tifat kan nggak minta dibebaskan dari terdakwa atau tersangka dan sebagainya. Dia hanya mengatakan ada proses hukum yang cacat hukum di situ, yang mana ada dakwaan baru, makanya kita minta diuji. Benar nggak ini? Demi kepentingan hukum dan keadilan, bukan kepentingan Bu Tifat. Jadi dari bergeser dengan dakwaan yang sekarang ini belum dibacakan, apa punya dugaan-dugaan tertentu dong? Nggak ada dugaan, memang begitu. Kan menurut kami kan sudah selesai. Mereka ini kan melakukan perbaikan. Dasar dengan batal demi hukum itu artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Lah kalau sesuatu yang tidak ada, yang diperbaiki apa dong? Batal demi hukum itu artinya dianggap tidak ada. Pak, izin. Kan tadi sudah dikatakan itu batal demi hukum, Bang. Tapi kok hakim mau menerima surat dari jaksa lagi untuk dilanjutkan persidangan? Kenapa hakim itu bisa menerima surat atau permohonan jaksa lagi untuk menerima persidangan? Kan kita belum tahu diterima apa tidak, kan belum ada putusan. Nah kalau seandainya nanti kita di sini diterima, kan sidangnya nggak lanjut. Makanya hakim berhati-hati banget sampai mengundurkan tapi 2 minggu, nggak seminggu, karena dianggap kalau seminggu kan mungkin belum selesai. Jadi kemungkinan sidang di sana belum tentu juga diterima hakim, Bang, pastinya. Ya artinya kalau di sini dikatakan bahwa kita punya permohonan diterima, kan di sana berarti kan nggak bisa lanjut. Bang, ini kan pro kontra Bang terkait Abang mengajukan atau bisa jadi dokter PH Pak mengajukan terapi tadi, tapi tanggapan dari terlapor yaitu Pak Jokowi, kenapa kan dia maunya langsung ke perkara, jadi dia siap untuk hadir, itu gimana? Sebentar, kita ajukan perapit itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang gitu loh, bukan. Kalau seandainya inisiatif kita sendiri nggak ada di undang-undang, ya nggak diterima dong perapit. Diterima karena memang diatur gitu kan, ya kan. Dan nanti bicara soal Jokowi ya nanti di pokok perkara, dan kami tetap hadapi. Seandainya ya pokok perkara ini lanjut ya kita hadapi. Bahkan yang kita uji nanti bukan jaksa menguji kami menguji jaksa. Karena dia akan menunjukkan bukti-bukti yang 712. Kita kan dari mana ini, siapa yang punya, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi nanti yang kita ya otomatis melalui jalur saksi. Biasanya mereka hadirkan saksi. Saksi ini nanti yang akan kita betul-betul kita uji.
Kan pada akhirnya Pak Jokowi menganggap bahwa Dr. Tirta memperlambat pokok perkara nih Pak. Katakan tadi menganggap. Nah, kalau Jokowi, kenapa hakim tidak menganggap begitu? Hakimnya sendiri nggak menganggap begitu. Buktinya kalau menganggap begitu kan dihentikan oleh hakim. Yang ngerti hukum ini Jokowi apa hakim? Tapi ini menarik lagi bang, konteks dari memang ada di undang-undang untuk mengajukan pra-appeal sampai berapa yang tidak ditentukan. Ya kan dalam proses ini bang, memang kan orang kan arahnya ke pokok perkara pembuktian Saya sebagai lawyer nggak mikirin orang. Saya mikirin klien saya. Di mana klien saya buktikan tidak bersalah, dia bebas, ya kan? Syukur-syukur dia bisa membuktikan bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang Jokowi punya rekayasa mungkin dugaannya, ya kan? Makin terbuka kan? Dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Seperti itu. Ya tapi dari kacamata hukum Dr. Tirta, bahasa pokok perkara atau pra-appeal kalau nanti dikabulkan kan pokok perkara tetap berjalan bang, tidak mempengaruhi. Nah, iya, karena tuntutan kami itu kan bukan membatalkan. Tuntutan kami itu mengarahkan bahwa jaksa seharusnya mengambil langkah banding, jangan langkah memperbaiki, gitu aja. Nggak berat sebenarnya. Dalam konteks banding dan pasal 75 ayat 4 kan tinggal jaksa aja bang memilih mana yang Ya. Itu kewenangan hakim. Hakim memberikan kesempatan pada jaksa untuk memperbaiki. Tapi hakimnya tidak memberikan. Di dalam putusan sendiri nggak ada ayat 4 yang berbunyi seperti itu, nggak ada. Berarti ada proaktif dari hakim memberikan. Tapi kalau hakim tidak memberikan, tidak menggunakan kewenangannya untuk memberikan, ya nggak bisa jaksa jalan sendiri. Karena itu bukan demi hukum, tapi demi inisiatif hakim. walaupun dugaan memang ada di kuhap atau pasal. Nah, iya apapun juga lah. Bang, izin. Tadi kan jaksa akan mengirim surat untuk memanggil Dr. Tirta di tanggal yang semulanya sebelumnya di bawah tanggal 27 itu Bang. Tetapi nanti Dr. Tirta akan hadir tuh Bang ketika ada surat panggilan dari jaksa. Dr. Tirta hari ini pun juga hadir. Dia tidak, kalau memang itu dia berkewajiban untuk hadir, dia pasti hadir. Dia itu apa sih, kan sudah diuji. Diajak restorasi justice nggak mau, diajak berdamai nggak mau. Maunya apa? Melawan. Nggak bisa dibawa ke tempat lain. Maunya melawan. Malam dalam konteks hukum apa? Kan dia bilang akan saya lawan. Dakwaan itu responnya itu perlawanan. Itu yang dia katakan, tetap saya lawan. Tapi kenapa kita mengulang lagi dengan viral? Kan saya berkali-kali katakan untuk membuktikan satu ijazah dengan 700 lebih dokumen. Nah ini kan siapa yang blunder? Mereka yang blunder. Emang dokumen itu kita lihat doang? Ya kita tanyakan. Siapa yang punya ini? Kapan kamu punya ini? Apa kamu pernah kuliah apa tidak? Apakah SKS kamu jumlahnya sama dengan SKS Jokowi? Kenapa beda? Nah, nggak gampang. Apalagi lawyer-lawyer seperti kita. Kalau lawyer-lawyer pada umumnya mungkin lah seperti kita. Oh, habis. Satu orang bisa 1 hari. Kata makanya harusnya fokus ke pokok perkara bang. Kami juga berharap demikian, tapi kami menang. Karena ada mekanisme, ada dakwaan. Nggak boleh langsung pokok perkara, nggak boleh dong. Pokok perkara itu dimulainya dari dakwaan. Dakwaan kita patahkan di situ, ya kan? Ternyata kita diterima. Ya udah, konsekuensinya itu bukan kita. Artinya hakim menganggap kita punya perlawanan itu komprehensif, kita punya perlawanan cermat, kita punya perlawanan cerdik, kita punya perlawanan pintar, sehingga kita bisa mematahkan dakwaan jaksa. Nah, akibatnya ya diterima. Itu mekanisme. Nggak ada langsung pokok perkara, nggak ada. Nah, sekarang dia harus berusaha. Tapi usahanya dia menggunakan jalur yang menurut kami tidak benar. Kami luruskan. Kalau mau benar ambil ini, jangan ini, gitu loh. Ya kan? Kamu kalau mau ke Ranggunan, ke kiri, jangan ke kanan. Dan mereka ke kanan, kita arahkan ke kiri yang benar. Ya kan?
Nah, ke kanannya tadi itu maksa gitu loh. Kita laporkan, kita perapit, ini nggak bener nih orang ini. Gitu loh. Malah kita kasih jalur. Kita nggak mau adalah apa istilahnya itu perbaikan, tapi maunya jaksa mengambil upaya banding. Ada pasalnya. Tapi kalau nggak tahu juga, kita pendapat aja Pak. Nggak apa-apa, silakan. Nah, sebagai media itu kan hak seorang jaksa mau banding, mau mengambil banding atau mengambil dakwaan baru, itu gimana Pak? Tapi jalurnya harus benar loh. Kalau hakimnya bilang Anda harus ke Surabaya naik kereta api, tapi dia naik delman, ya saya nggak suruh kamu naik delman, saya suruh kamu naik kereta api. Kalau bahasa jaksa ada dua pilihan, mau banding atau Bukan dua pilihan. dia masuk kedua yang di Pilihannya itu harus sesuai dengan putusan. Perbaikan itu nggak ada dalam putusan. adanya. Banding 206. Kita tuh meluruskan. Hei, siapa yang nyuruh kamu perbaikan? Karena apa? Jaksa memberikan, ya kan, kesempatan untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini jaksa tidak memberikan kesempatan. Gimana coba? Jadi poinnya abang sebagai ketua tim siap untuk rapid dan juga untuk siap dakwaan yang Ya kalau nggak siap kan nggak kita layani. Kita siap satu tim. Tadi kan juga gitu. Mereka untuk segini coba. Berapa halaman nih? Ya kan. 25 halaman. Kita hanya nanggapi dengan lisan. 2 halaman ini dia punya. Apa namanya ini? Eksepsi dan jawaban termohon ini. Kita hanya jawab 10 menit. Selesai buat kami. Dengan lisan. Nggak perlu kita nulis tebal ini. Selesai udah. oke, tapi ada keyakinan untuk diterima dalam proses ini. Ya keyakinan kalau intinya kami berbicara berdasarkan undang-undang, beritakan dengan ketentuan yang ada, berbicara tentang Prapit ini memang diperbolehkan. Kan bilang, oh ini bukan ranahnya Prapit, ini penuntutan. Tapi di dalam definisi pra-peradilan sendiri itu dinyatakan termasuk tuntutan. Di sini tidak diatur, tapi diatur di sini. Di pasal 1.15 diatur. Penuntut di sini memang enggak. Makanya ini lex generalis istilahnya. Biasanya lex spesialis ini dipakai kalau yang di generalis nggak ada. Jadi kalau di spesialis nggak ada, ya apa yang ada di generalis ini dipakai dong. Itu yang kami lakukan. Bang, ini pandangannya Bang atau pendapat sebagai kuasa hukum tadi Pak yang terkait eksepsi abang menangkan apa saja dikabulkan. Tapi kan dalam pandangan hukum itu kan cuma hanya dakwaannya aja yang dikabulkan, tapi tersangka itu kan tetap gimana? Kamu lihat ada satu peristiwa di TV swasta itu, ada 2-3 profesor ini, seperti Pak Gayus Lumbun apa dikatakan ini udah nggak ada lagi, TV udah bebas. Banyak ahli hukum menyatakan bahwa batal demi hukum itu artinya sudah tidak bisa diangkat lagi. Harus kalau mau diangkat lagi dari bawah. Kalau tumbuh-tumbuhan itu udah cabut sama akar-akarnya. Nah kalau mau mengembalikan, ya kan, ya boleh awal. Dia harus menanam lagi. Tapi boleh kan? Ya boleh, kan kami arahkan begitu. Iya. Kami itu mengarahkan ke situ. Ambil banding, jangan ambil ini melanggar hukum. Nah untuk apa? Kami bela-belain Prapit itu. Untuk meluruskan. Supaya apa? Demi hukum, demi keadilan, demi masa depan. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi. Jadi demi, bukan demi Tifa. Kebetulan yang punya legal standing ini Tifa. Iya. Gitu. Tapi abang berkaca dengan dia JPU mengambil pasal atau bukan banding, apakah itu banding untuk ya, banyak berpendapat kalau banding kan lama Bang prosesnya, ada kasasi, ada ini beda dakwaan baru, itu gimana Bang? Iya. Ya kamu balik ke situ aja kamu bingung saya. Bang Ya. Ijik, saya menanyakan, Nah ini. kemarin itu pendukung Jokowi ingin mendesak Mahkamah Agung, mereka ingin mengepung. Itu tanggapan abang sebagai advokat gimana merespon desakan pendukung Jokowi yang ingin Iya. kejaksaan? Iya, saya menanggapi ini karena masalah yang dibahas ini adalah masalah Tifa juga, bukan masalah perkara umum. Pada sebab itu, ya saya juga berhak lah untuk menanggapi itu, ya kan? Karena kan mereka katakan bahwa seolah-olah Prapit itu adalah kita yang mengkondisikan.
Kalau kita mengkondisikan hebat dong kita. Bisa ngontrol aparat negara. Ya kan? Memang di undang-undang orang boleh rapid dan sebagainya. Terus pengumuman yang tadinya ada di Jakarta Timur, ya itu sidang terus nggak ada dan sebagainya. Emang kami yang menghapus? Itu kan pengadilan itu sendiri. Oleh sebab itu mereka bilang kami akan meminta Mahkamah Agung untuk memecat ketua pengadilan dan hakimnya, ya kan? Saya jadi heran, siapa sih yang ngomong ini? Who are you? Aku bilang, ya kan? Kok jago banget sampai bisa memerintahkan Mahkamah Agung. Presiden pun tidak punya kewenangan memerintahkan Mahkamah Agung. Presiden itu tidak punya kewenangan. Kok dia dengan merintahkan? Kalau ini kita harus duduki, maka duduki mananya gentengnya? Ya kan? Duduki itu gimana? Mau dikooptasi kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu? Ini yang saya heran. Kita duduki, kita lawan. Nah, siapa yang dilawan? Bingung saya. Kalau dilawan Roy Matifa masuk akal. Jadi yang lawan, habis itu lawan gitu. Kalau kami takbir kan, ya itu nggak ada kan lawan-lawan yang ada. Gitu. Lawan gitu. Yang dilawan siapa? Pengadilan, hakim, Mahkamah Agung. Itu siapa? Institusi negara. Di bawah siapa? Presiden. Kalau mereka memang belum melawan, terjadilah satu masalah ya dengan perlawanan itu, ada kekerasan dan sebagainya, ada mens reanya, ada perbuatan permulaan, makar itu. Iya dong. Melawan negara kok. Ya kan? Diduga makar. Kalau mereka melakukan hal seperti itu. Karena definisi makar itu ada niat dan ada perbuatan permulaan. Kalau masih rencana-rencana sih enggak. Begitu ada perbuatan permulaan, tiba-tiba dibakar satu unit di mahkamah setelah didudukin, ya kan? Terus dibakar, itu seandainya seperti itu sudah makar. Dan bagaimana mereka ini yang tadinya pede, seolah-olah mereka bisa mengendalikan, ternyata panik sendiri. Ngapain harus panik gitu? Saya itu begitu mereka saya lihat di YouTube ini, lawan, saya tepuk tangan. Anak-anak saya ikut tepuk tangan gitu. Hah? Siapa yang dilawan? Astagfirullahaladzim. Seharusnya kalau sebagai penegak, apalagi sebagai advokat. Nah ini tadi, mereka kan tim hukumnya Jokowi. Apakah mereka diberi kuasa oleh Jokowi? Ini pertanyaan. Dan sebagian juga bukan orang hukum. Ada beberapa kan bukan orang hukum, tapi ngomong soal hukum. Yang sering berdialog sama saya itu. Aku bilang, siapa sih orang ini? Aku bilang, kok lebih paham dari orang hukum? Hebat. Ya kan? Iya. Kayak AI dia itu. Ya? Setelah sesuatu tahu. Sekolah di mana dia? Selanjutnya Bang, apakah Dr. Tima ini akan mengikuti jejak Roy Suryo untuk Prapit? Sekali lagi, Roy Suryo itu dia itu Prapit untuk kepentingan dia. Kan Tifan kan enggak. Apa yang diminta untuk kepentingan dia kan enggak. Dia hanya ingin hukum ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan benar. Berarti Jangan abuse of process. Ini abuse of process. Nggak ada kemungkinan akan setelah Prapit ini Prapit lagi. Nah kita lihat nanti putusannya apa. Kalau putusannya memungkinkan kita masuk Prapit ya Prapit. Pokoknya kita ini mau membenarkan ini loh, supaya jalannya lurus, kembali lagi jalan yang benar, ya kan? Buktinya jaksa tadi permintaannya, kami kalau bisa disuruh wajib lapor lagi. Gimana sih? Kan ini proses ya kan? Dari mulai terlapor, kemudian tersangka, P21 dan sebagainya, ya kan? Waktu dikuasai oleh jaksa sebelum dilimpahkan, jaksa minta untuk wajib lapor dilakukan. Tapi begitu sudah masuk ke hakim, bukan nggak punya kewenangan lagi. Ini proses kayak orang buat kue gitu loh, ya kan? Dari tepung dibuat roti gitu, ya kan? Kalau udah jadi roti, mau dibalin tepung lagi, gimana caranya? Tersangka itu ada proses menuju terdakwa. Faktanya sudah terdakwa, ngapain ditersangkakan lagi? Karena wajib lapor, ya kan, pada jaksa, pada JPU, itu berarti statusnya tersangka. Kalau udah terdakwa, udah dilimpahkan, itu sudah murni kewenangan hakim. Ngapain dia ikut-ikutan? Ingin berperan lagi. Makanya saya heran, itu mana sih salahnya? Oh banyak orang pinter sekarang, aku bilang. Sama satu lagi Bang, yang ramai juga di pendukung Jokowi mengatakan
rapid ini sebagai upaya mempermainkan hukum, Pak. Dalam artian memperlama masuk ke pokok perkara. Gimana tanggapan Pak? Mempermainkan hukum itu berarti ada sanksi hukum kan? Iya dong. Nah ini sanksinya apa? Kalau seandainya nggak ada batas mau sampai kiamat rapid itu hak dia dong. Salahnya undang-undangnya kan? Masa salah bunda mengandung? Bukan bunda yang itu loh. Iya, Pak. Iya, iya. Kan dari pihak yang tadi nyebut tim atau relawannya Pak Jokowi, malah dia meminta MA itu membuat perma. Itu gimana, Pak? Oh ya, permada. Ya, untuk bisa mengontrol orang praktik takutnya banyak yang mengikuti jejak presiden ini. Itu gimana, Pak? Mereka itu orang hukum. Kalau memang ada ketidakberesan di undang-undang apa, gugat. Bikin judicial review ke MK. Ini nggak benar undang-undangnya nih. Emang sudah diajukan? Terus berhasil. Belum Ya suruh berhasil dulu dong. Nah kalau nggak berhasil ngomong doang. Iya kan? Nggak bisa loh. Jadi intinya poin dari perkara, bukan perkara sih. Tapi kan intinya sih harus ada asli atau palsu. Poin itu apa jawaban apa dalam perkara yang sudah bertahun-tahun ini? Aku tanya sama kamu. Kalau aku bilang sama kamu, SIM kamu palsu ya? Nggak percaya aku. Kalau asli. Fotokopi ya? Apa yang kamu lakukan? Fotokopi. Nggak percaya aku. Apa yang kamu lakukan? Iya, tanya. SIM saya asli ya? Nggak percaya. Atau polisi yang tanya. Ada, SIM saya ada. Ya udah ketemu aja nanti di pengadilan kata polisi. Begitu. Maaf, adik tadi melanggar lampu merah. Tolong saya mau lihat SIM-nya. Apa kira-kira jawabannya? Bukan tanya polisi yang buat. Lah, mereka kan gitu. Kita tanya, suruh tanya ke UGM. Hah? Logikanya. Ini logika orang awam dah nggak kena, apa logika hukum. Tapi kemarin tuh kumpul tim hukum, saya lihat hebat-hebat itu. Kok narasinya begini ya? Bla 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 bla, lawan, bla bla bla, lawan. Lawan apaan? Hah? Yang dulu kan juga gitu. Wow, kita duduki itu kejaksaan tinggi, bakar. Emang jagung. Bukan jaksa agung ya, jagung bakar. Iya, enak kalau jagung. Iya, bukan nanti jagung jaksa agung. Iya nggak lucu. Udahlah, jadi lucu gitu. Itu kalau di bersorak anak-anakku itu bersorak ya, lawan-lawan. Oke, Abang kalau kan di atas tanggapan